lagi Miss Maria dapat kesempatan untuk menjumpai kalian ya, meskipun lewat video, tetapi Miss Maria sungguh sangat kangen sama kalian semua. Udah kira-kira hampir 1,5 bulan ya kita nggak ketemu. Anak-anak harus belajar dari rumah, Miss Maria dan guru-guru yang lain juga harus bekerja dari rumah. Kita semua berharap ya supaya keadaan kondisi pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali lagi bertemu di sekolah seperti biasa. Anak-anak bagaimana kabarnya? Semua sehat? Puji Tuhan ya. Miss Maria berharap anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, dalam kondisi yang bagus, sehingga hari ini bisa belajar bersama Miss Maria, belajar bahasa Inggris bersama-sama. Jadi sebelum itu, ayo kita siapkan buku pelajaran dan alat tulisnya. Ya, Miss Maria kasih waktu untuk anak-anak mempersiapkan buku pelajarannya dan alat tulis. Ya, kita mau belajar bahasa Inggris bersama-sama pada hari ini. Sudah semua siap? Oke. Hari ini kita akan belajar lesson 8 ya. Lesson 8 itu temanya tentang apa anak-anak? Ya, transportation. Transportation atau bahasa Indonesianya adalah transportasi. Nanti kita akan belajar tentang kinds of vehicles, macam-macam kendaraan. Ya, apa saja itu? Penasaran kan? Yuk kita mulai ya. Let's look at page 142, halaman 142. You can see there are many kinds of vehicles. Ya, di gambar itu ada banyak macam kendaraan. Ya, kendaraan. Yuk kita sebutkan satu yuk, dari atas dulu. Itu ada apa? Betul, itu airplane. Lalu kemudian ada helicopter or chopper. Ya. Lalu kemudian ada train, good. Kemudian the pink one, itu pink apa red ya? It's a bus, very good. Lalu kemudian next car, kemudian ada taxi, kemudian ada bicycle atau bike, kemudian ada motorcycle or motorbike. You can say motorcycle or motorbike is the same. Lalu kemudian ada becak ini apa ya? Siapa yang tahu? Iya, it's a pedicab. Pedicab. Lalu kemudian yang terakhir, yes, it's a boat. Ya, ada kapal ternyata di situ juga. How many vehicles are there? Jadi semuanya ada berapa vehicles? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. There are 10 vehicles. Ya, ada 10 macam kendaraan yang ada di gambar itu ya. Nah, oke. Anak-anak tahu nggak ada berapa macam transportasi kalau dibedakan dari tempat dia beroperasi? Ya, how many kinds of transportation are there? Ada 3 ya. Ada 3 macam transportasi. Yang pertama, it's land transportation. Land transportation. Land itu darat, transportation itu transportasi. Berarti kalau diartikan land transportation adalah transportasi darat. Kendaraan yang dipakai di darat atau di tanah yang kering. Ya, ayo siapa yang bisa kasih contoh? Ya, itu ada ya. Ada train, ada bus, ada car, taxi, pedicab, bicycle, and motorcycle. Ada yang bisa sebutkan yang lainnya? Ya, ada truck, good. Ada ambulance. Siapa lagi yang bisa? Oke, very good semuanya anak-anak. Nah, itu semuanya adalah land transportation. Ayo ikuti Miss Maria ya. Land transportation. Once more, land transportation. Oke, good. Itu transportasi darat. Yang kedua, ada namanya water transportation.
Siapa yang tahu artinya water? Yes, itu air, transportation, transportasi. Jadi kalau water transportation adalah transportasi air, kendaraan yang dipakai di media air. Ya, kalau di gambar itu ada berapa contohnya satu saja, boat. Ya, boat or ship itu sama aja ya. Boat itu biasanya ukurannya smaller than ship. Ship itu bigger, ya, lebih besar. Lalu kemudian ada satu lagi contohnya yaitu submarine. Ayo, siapa yang tahu submarine itu apa? Ya, itu adalah kapal selam. Betul sekali, submarine ya. Nah, lalu anak-anak bisa sebutkan contoh yang lainnya? Nah, nanti bisa dicari ya contoh yang lainnya ya. Apa saja yang termasuk transportasi air. Oke. Lalu yang ketiga, jenis transportasinya yaitu air transportation. Air transportation. Siapa yang tahu air itu apa? Ya, air itu adalah udara. Transportation, transportasi. Jadi kalau air transportation adalah transportasi udara yang kita pakai di media udara. Dengan kata lain bisa terbang ya. Contohnya itu ada dua ya di gambar itu ya, yaitu airplane atau plane or aeroplane juga bisa. Dan yang kedua helicopter or chopper. Ya, ada satu lagi contohnya yaitu air balloon. Ya, balon udara. Siapa anak-anak yang pernah naik balon udara? Oh iya, ada yang belum, ada yang pernah ya, balon udara. Jadi itu nanti akan Miss Maria kasih gambarnya ya. Balon udara itu sepertinya seru tuh ya, menyenangkan ya. Miss Maria belum pernah sih. Kalau ada kesempatan Miss Maria pasti pengen naik balon udara. Jadi anak-anak sudah tahu ya, ada 3 macam transportasi, yaitu yang pertama land transportation atau transportasi darat, yang kedua water transportation atau transportasi air, dan yang ketiga ada air transportation atau transportasi udara. Very good, yes. Now let's move on to the next page. 143, halaman 143 ya. Let's read aloud. Ayo kita baca dengan keras. Anak-anak tirukan Miss Maria ya. A bicycle. A bicycle. A car. A car. A bus. A bus. A taxi. A taxi. A motorcycle. A motorcycle. A train. A train. A boat. A boat. A pedicab. A pedicab. A plane. A plane. A helicopter. A helicopter. Very good. Anak-anak nanti bisa mengulangi pelafalannya, bacanya bagaimana ya. Nanti video ini bisa diulang-ulang lagi. Oke. Itu tadi contoh-contoh transportasi baik darat, air maupun udara. Oke. Now let's move on to the next page. That is page 145, halaman 145. Anak-anak nanti bisa tulis ya artinya ya di bawah tulisan bahasa Inggris itu. Nah, how to get on the bus? Bagaimana cara naik bis? Iya. First, you must come to the bus stop. Ya, bus stop. Siapa yang tahu artinya bus stop? Ya, itu adalah halte ya, tempat bis berhenti untuk menurunkan atau menaikkan penumpang. Oke.
The first action that is stop the bus. Ya, menghentikan bus, menghentikan bis. Ya, kalau di bus stop sih otomatis ya bis akan berhenti dengan sendirinya. Kita nggak usah pak stop pak stop, nggak usah gitu. Tapi kalau ada bus stop biasanya otomatis bis akan berhenti sendiri. Next action is get on the bus. Get on the bus artinya naik bis. Ya, get on the bus, naik bis. Oke. Next, get a seat. Get a seat. Memilih tempat duduk. Memilih tempat duduk. Ya, get a seat. Memilih tempat duduk. And then when we have arrived at the destination, kalau kita udah sampai ke tujuan kita, we get off the bus. Get off the bus. Turun dari bis. Ya, jadi kalau anak-anak ditanya apa sih bahasa Inggrisnya naik bis? Get on the bus. Ya, kalau turun dari bis, get off the bus. Ayo anak-anak tirukan ya. Get on the bus. Get on the bus. Get off the bus. Get off the bus. Very good. Anak-anak pintar semuanya. Okay. Next, let's move on to the page 147. 147 halaman 147. Nah, there is a dialogue between a teacher and the student. Ya, ada dialog antara guru dan muridnya. The teacher asked the student. Gurunya bertanya kepada muridnya, how do you go to school? How do you go to school? Nah, ini artinya guru itu bertanya, bagaimana caramu pergi ke sekolah? Bagaimana caramu pergi ke sekolah? And the student answer, I go to school by bicycle. I go to school by bicycle. Saya pergi ke sekolah dengan sepeda atau dengan bersepeda. Ya, jadi how itu digunakan untuk menanyakan cara. Nah, kalau dalam materi ini cara pergi ke suatu tempat. Ya, cara pergi ke suatu tempat. How do you go to school? How do you go to school? I go to school by bicycle. I go to school by bicycle. Saya pergi ke sekolah dengan bersepeda. Ayo, coba anak-anak. Miss Maria akan bertanya, anak-anak menjawab ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di buku. Nomor 1, by car. Number 2, on foot, artinya berjalan kaki, on foot. Number 3, by motorcycle. And then number 4, by a boat or by a ship. Okay? Can you do that? Bisa ya? Okay, let's try number 1. How do you go to school? How do you go to school? Ya, anak pintar. I go to school by car. I go to school by car. Good. Number 2. How do you go to market? How do you go to market? Very good. I go to market on foot. I go to market
on foot. Nice job. Let's move on to number 3. How do you go to Roxy? How do you go to Roxy? Yes, that's right. I go to Roxy by motorcycle. I go to Roxy by motorcycle. Last one. How do you go to Bali? How do you go to Bali? Oh, very good. Excellent. I go to Bali by ship. I go to Bali by boat. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Pintar. Anak semuanya pintar menjawabnya dengan benar. Ya, jadi Miss Far ulangi. Untuk menanyakan cara pergi ke suatu tempat, you can use how do you go to blank blank blank. Nah, titik-titiknya itu nanti diisi dengan nama tempatnya apa. Bisa school, bisa market, bisa museum, bisa bank, atau tempat-tempat yang lainnya. Oke. Nah, Anak sudah paham ya? Oke, now let's move on to page, kita lompat ya, 152. 152, halaman 152. Ya. Nah, yuk read aloud. Oke, nanti akan ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Anak-anak bisa tulis di bawah tulisan bahasa Inggrisnya ya. Oke. It is a slow bicycle. It is a slow bicycle. Artinya, ini adalah sepeda yang lambat. Ini adalah sepeda yang lambat. Oke. Next, it is a fast bicycle. It is a fast bicycle. Ini adalah sepeda yang cepat. Ya, jadi kalau slow itu lambat, kalau fast itu cepat. Next, it is a slow motorcycle. It is a slow motorcycle. Ini adalah sepeda motor yang lambat. Ini adalah sepeda motor yang lambat. It is a fast motorcycle. It is a fast motorcycle. Ini adalah sepeda motor yang cepat. Ini adalah sepeda motor yang cepat. Very good. Nah, anak-anak, materinya hanya sampai di sini saja. Nanti akan ada tugas-tugas yang harus anak-anak kerjakan ya. Nah, tapi sebelum mengerjakan tugasnya, anak-anak perlu mengunduh atau mendownload satu aplikasi yang bernama Erlangga Reader. Nanti Miss Maria akan kasih petunjuknya di sini ya. Nah, Erlangga Reader nanti anak-anak masuk ke Google Play Store. Nanti kalau nggak bisa minta bantuan mama atau papanya atau kakaknya boleh. Masuk ke Google Play Store. Nah, anak-anak bisa mendownload aplikasi Erlangga Reader. Nah, nanti di antara tugas-tugas Miss Maria nanti akan ada beberapa yang butuh scan barcode. Ya, contohnya seperti ini anak-anak. Nah, nanti
Nah, nanti ini ada tugasnya. Nah, di sini ada barcode yang bisa di-scan memakai aplikasi Erlangga Reader tersebut. Nah, setelah berhasil nanti akan keluar rekaman yang anak-anak bisa gunakan sebagai acuan untuk mengerjakan tugasnya. Oke, nah nanti di akhir video ini akan Miss Maria kasih list tugasnya di halaman berapa saja. Nah, nanti kalau ada petunjuk khusus yang harus diperhatikan akan Miss Maria sertakan di daftar tugas nanti. Oke, jangan khawatir, nanti kalau anak-anak tidak bisa atau tidak mampu, boleh minta bantuan orang tua. Oke, anak-anak tetap semangat belajarnya ya, meskipun ada di rumah, meskipun tidak bertemu dengan guru secara langsung, meskipun tidak bertemu dengan teman-teman sekelasnya, tapi anak-anak tetap harus semangat belajar, karena belajar itu bisa dari mana saja. Yang penting tetap serius pada waktu belajar, konsentrasi, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Ya anak-anak, tetap semangat, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana, tidak boleh kemana-mana dulu. Kalau toh harus keluar, jangan lupa menggunakan masker. Iya, kita semua harus tetap semangat. Kita bisa melewati kondisi ini bersama-sama. Ya, anak-anak, video ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.